Bu Elo ya. Ibu, Halo Bu Elo. sama-sama Ibu, nggih, Ibu. Oh iya Bu. Sekarang silahkan dipimpin kita diskusi karena saya yakin Ibu semua sudah pengalaman sehingga kita mungkin bisa cepat pada diskusi ini. Nggih. Jadi silahkan yang moderatornya ya, ada yang sudah ada pemilihan moderator atau gimana silahkan diatur ya. Bu Elo, silakan, Bu. Bu, sebentar Ibu. Jadi mungkin nanti gini pemaparan Bu 15 kali kelompok ya jawab. Dan masing-masing kelompok nanti diberikan pertanyaan mungkin ya tiga pertanyaan untuk kelompok. Kelompok 1, 2, 3, jadi 9 pertanyaan setelah itu dijawab atau didiskusikan silakan. Maaf ya saya nggak enak badan, tapi nggak sehat juga ini. Jadi Ibu semua sehat Ibu ya? Sehat Ibu. Sehat Sehat, Ibu ya? Ibu. Ya, nanti Semoga ya segera semua sehat ya. Oke, silakan. Udah belok diatur belok diskusinya. Mau kelompok mana duluan boleh. Tidak sekuen sekarang ini boleh yang mana aja bisa duluan. Oke, silakan. nih, izin Ibu, saya aja. Selamat pagi teman-teman semua. Pada hari Pagi. ini kita akan melakukan presentasi ya Ibu ya. Presentasi di sini akan dilakukan oleh 3 kelompok Ibu, di mana dengan pembagian kelompok 1 nomor absen 1 sampai dengan 21 dengan materi totok wajah, kelompok 2 nomor absen 22 sampai 31 dengan materi akupuntur dan akupressure, kelompok 3 absen 42 sampai dengan 62 dengan materi masas relaksasi pada masa nifas. Untuk waktu kita akan berikan 15 menit untuk masing-masing sesi presentasi dan kita akan mulai kepada kelompok 1. Apakah kelompok 1 sudah siap untuk materi presentasinya? Siap. Baik, untuk kelompok 1 waktu saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi, Ibu Selamat pagi dosen. Mbak Wati, Bu Wati. Siap, Pagi Bu Ibu. Wati. Pagi Bu. Ya, izin kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan PPT kami. Sebelumnya kami sudah buat makalahnya sudah jadi yang ada ini hanyalah rangkuman dari makalah kami. Sekaligus juga nanti kami akan ada video yang sedikit dilihat dari totok wajah yang sudah kami buatkan dari kelompoknya. Izin kami presentasi. Silakan Ibu. Presentasi. Ya, baik. Ya, ini kelompok kami di kelompok 1. Ya, kami ada 15 orang ya yang ada. Saya sendiri dan 14 teman lainnya. Pengertian dari totok wajah. Totok wajah itu adalah teknik penekanan pada titik wajah untuk melancarkan sirkulasi darah, merilekskan otot dan meningkatkan kesehatan kulit. Teknik ini merupakan gabungan antara ilmu akupresur tradisional Tiongkok dengan terapi pijat modern. Di makalah kami jadi lebih lengkap disertai dengan referensinya. Tujuan totok wajah yang pertama melancarkan peredaran darah di wajah, membantu relaksasi otot wajah, mengurangi ketegangan dan stres, membantu mengurangi jerawat ringan, mengurangi sembab pada wajah, membuat wajah tampak lebih segar dan cerah. Ya, sebenarnya tujuan dengan manfaat hampir sama ya. Ada banyak sekali manfaat yang ada di sini. Kami tulis wajah tampak lebih kencang. Teman-teman bisa melihat saya baru kemarin dilakukan totok wajah oleh teman saya, Ibu Nur, dan saya merasa bahwa wajah saya itu lebih cerah ya. Mengurangi garis halus, kulit terlihat lebih cerah, mengurangi kantung mata. Ya, saya sengaja tidak pakai kacamata. Nggak kelihatan Bu ya? Iya, kelihatan kelihatan ya? nggak kelihatan ya Bu. PT-nya ya Bu. Udah anak Ibu udah kelihatan matanya Bu. Atau matanya udah nggak kelihatan lagi. Ini kemarin baru dilakukan totok wajah ini. Ya nanti di antara Ibu RPR dan melakukan totok wajah Bu ya. Biar semua jadi kenceng ya. Tadi Bu Wati masuk lagi. Iya, langsung aja Bu. Iya. Saya senang sekali baru ditotok wajah oleh teman saya kemarin. Meredakan sakit kepala ringan, mengurangi sinus ringan, membantu relaksasi, mengurangi kelelahan. Ini tidak hanya benar-benar teori, tapi benar-benar saya rasakan. Karena baru kemarin dilakukan. Jadi tadi itu kan ada yang videokan di ruangan saya. Dia bilang, Bu, wajah Ibu beda dengan yang kemarin. Ya, jadi itulah manfaatnya. Ya, ini ya kemarin itu baru dilakukan totok wajah nih. Ya, teknik dasarnya ini saya ya, yang jadi pasiennya. Terus Ibu Nur ini yang melakukan. Ya, Ibu Nur Susilawati. Jadi kami lakukannya tuh di laboratorium kebidanannya. Ya, ini mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi. Ya, jadi di dalam makalah kami itu lebih lengkap, hanya waktunya untuk presentasi singkat. Ini teknik dasarnya, persiapannya itu ada persiapan alat, kemudian persiapan lingkungan, lalu persiapan dari saya sendiri saya sebagai klien dan Ibu Nur sebagai seorang bidan atau terapis. Nah, itu persiapannya. Dalam pelaksananya, wajah saya dibersihkan terlebih dahulu, kemudian gunakan krem
Kemarin itu krem yang digunakan itu kami baru beli ya, Hana Sui, ya, bukan promosi ya. Terus Ibu Nur melakukan menekan titik-titik di wajah saya selama 3-5 detik, diulangi dengan tekanan yang sedang. Jadi durasi toto wajah itu kurang lebih kemarin itu ada 15 menit. 15-30 menit, tapi yang dilakukan ke saya itu kemarin 15 menit. Ya, ini itu sedikit nonton videonya ya. Suaranya bisa terdengar, teman-teman? Belum, Bu. Belum. Ya, sebentar. Sebentar. Belum ya? Oke. Ini kami akan melakukan simulasi tutup wajah, yaitu saya sendiri, Nur Susilawati, dan Ibu yang akan ditutup wajahnya, Ibu Bringiwati Batuar. Baiklah, saya akan Ini persiapannya. alat yang dipersiapkan untuk melakukan tutup wajah. Pertama itu air bersih pada wadahnya, spons untuk membersihkan muka, sabun untuk membersihkan muka, kemudian ini krim atau moisturizer untuk melakukan tutup wajah agar nanti dalam melakukan tutup wajah ini kulit tidak ikut tertarik. Kemudian ada tisu untuk mengeringkan dan kapas, dan dibutuhkan handuk yang sudah dikenakan oleh ibunya. Kemudian handuk satunya lagi digunakan untuk menutup dada pada ibu. Baik, saya akan mulai kegiatan melakukan tutup wajah. Ibu, Persiapan saya sekarang ya, saya akan melakukan tutup wajah ini. Ibu rileks saja ya. Jadi ini kan belum bersihkan muka tadi. Jadi sekarang saya membersihkan muka dulu. Ini videonya agak lebar ya. Sebentar. Yang Selamat sore. Pada sore hari ini kami akan melakukan simulasi tutup wajah. cepat benar. Ini membersihkan wajah, kemudian saya percepat. Ya, ini ya mulai melakukan pijatan. Ya, cepat lagi. Cukup kita tekan-tekan. Sebelum kita melakukan tutup wajah ini, kita titik akupresurnya yaitu di ujung mata, di pojok atas telinga, kemudian di cuping hidung, di bawah hidung, kemudian di bawah dagu. Baiklah, kami akan mulai melakukan tutup wajah. Kita oleskan krim yang kita gunakan. Nah, tangan kita juga kita oleskan, tidak terjadi gesekan. Nah, kita ini ya.
Pranata. Pertama yaitu kita menghangatkan tangan, kemudian kita meletakkan telapak tangan kita di atas di dahi ibu. Kita lakukan penekanan, jangan menggunakan tekanan tangan tapi menggunakan tekanan pada badan. Yaitu hitungannya bisa 5 kali pernapasan, tapi unik untuk mempersingkat kita pakai hitungan 3 kali. 1, 2, 3. Kita angkat, tapi tangannya tidak perlu diangkat, cukup dilepas. Dan lakukan lagi 3 kali dengan hitungan 3 kali. 1, 2, 3. Ibu cukup atau kurang kuat? Cukup. Kita lakukan sampai Kita lanjut ya, secara cepat ya. Oke, ini dalam pelaksanaan ya. Sekarang ini evaluasi. Ya, karena tadi terus waktu Ibu Bidan pijat wajah saya tuh, saya rasa nyaman, saya tuh rasa rileks sekali, terus senang tuh kayak. Oh gitu, Iya. memang biasa begitu Bu. Rata-rata kalau datang sini kan kalau dipijat itu kan terasa rileks, jadi kita jadinya ngantuk, istilahnya istirahat sejenak. Iya. Gitu, Bu. Jadi di sini nih Bu, bukan hanya untuk tempat kehamilan, jadi ibu-ibu hamil juga yang mau tutup wajah, nanti kita kasih tutup Mohon wajah. maaf mengganggu Ibu, izin masuk waktu tinggal 3 menit ya. Terima kasih. Oke. Ya, baik. Oke. Ya, jadi waktunya tinggal 3 menit ya. Baik, lanjut lagi. Karena waktunya nggak cukup, ya, jadi kita saya sekedar itu dari PPT-nya kami, tetapi secara lebih lengkapnya, teman-teman kami sudah membuat PPT-nya, Word-nya, ya bisa dilihat di sini, indikasi dan kontraindikasi di sini ya bisa dilihat. Kalau indikasinya itu diindikasikan pada individu yang mengalami ketegangan fisik dan psikologis ringan, ya. Kemudian juga pada pasien yang cemas, ya, studi neurofisiologis menunjukkan bahwa stimulasi titik akupresur mampu memodulasi respons stres melalui jalur saraf pusat serta pelepasan endorfin yang bersifat menenangkan. Ya, jadi ini referensinya ada banyak sekali yang kami tulis di sini karena waktunya terbatas. Ya, ini indikasinya kecemasan ringan sedang, gangguan tidur ringan, sakit kepala tegang, ketegangan rahang, edema wajah ringan, kelelahan emosional postpartum, intervensi suportif bidanan. Kemudian kontraindikasi bisa lokal pada wajah seperti ya yang mengalami infeksi bakteri, dermatitis, luka terbuka tidak bisa dilakukan. Juga kalau mengalami gangguan pembekuan darah dan penggunaan antikoagulan, kondisi neurologis atau nyeri kepala berat, kondisi karena risiko tinggi, pasca prosedur bedah atau estetik wajah. Nah, ini ada beberapa efek samping yang mungkin bisa terjadi, ya seperti yang ada di sini misalnya memar kecil, ya kemudian ada mungkin pusing ringan atau mual sementara atau rasa lelah. Ya. Selanjutnya implementasi toto wajib pada wanita selama kehamilan dan pada masa nifas ya. Ini yang manfaat pada ibu hamil dan masa nifas. Itu menenangkan sistem saraf pusat ya. Kalau yang fungsi klinis utama juga menurunkan stres dan kecemasan pada setiap titiknya. Manfaatnya itu pada ibu hamil membantu relaksasi emosional, mengurangi gelisah dan tegang. Kemudian pada setiap titik itu ada manfaatnya. Ya, mengurangi nyeri kepala akibat stres dan kurang tidur, mengurangi mata bengkak akibat kelelahan, mengurangi rasa berat di wajah. Jadi ini kami bandingkan apa yang ibu yang tidak hamil atau yang dengan yang biasa atau wajah biasa dengan toto wajah pada asuhan kebidanan, terutama hamil. Ya, ya. Bentuk, nah ini merupakan terapi farmakologis yang bekerja melalui simulasi titik-titik akupresur di wajah yang berhubungan dengan sistem saraf, mikroflora, dan regulasi stres. Terapi ini memberikan manfaat estetika sekaligus terapeutik, terutama dalam menciptakan relaksasi, mengurangi ketegangan otot wajah, serta menurunkan kecemasan ringan. Mekanisme fisiologisnya melibatkan aktasi sistem saraf parasimpatis, sehingga meningkatkan aliran darah lokal, serta modulasi hormon stres yang bersifat fisik dan kesehatan emosional. Dianjurkan manfaat otot wajah sebagai terapi pendukung kecemasan, ketegangan selama kehamilan dan nifas ya. Atau terakhir, kita perlu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan khusus atau wajah. Ya, jadi terima kasih untuk mata kuliah komplementer yang memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi kami. Dari kami dan berikut pusat. Ya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Bu Wati. Penjelasannya sangat jelas, sangat mudah dicerna ya Bu, dengan ada video. Mungkin nanti untuk materinya Ibu PowerPoint-nya dan makalahnya bisa dikirimkan ke Sipen ya Ibu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk teman-teman, apabila ada pertanyaan, boleh dicatat terlebih dahulu. Nanti di sesi presentasi kita seperti itu. Ya, mohon maaf, ini saya baru dapat kata gabungan dari kelas Denpasar, RPU kelas A dan B. Presentasi Wati di kelompok kelas A, Bu. Benar-benar. Untuk sesi yang kedua dengan kelompok B, Bu.
Mohon izin, selamat pagi untuk kita semua. Kami dari, apakah suara saya bisa didengar? Sudah, Bisa, Ibu. Bu, bisa. Sudah, Bisa. Bu. Baik, terima kasih untuk kesempatannya untuk kelompok kedua. Untuk kelompok kedua kami akan membahas tentang akupuntur dan akupresur. Dengan nama kelompoknya terbaca. Baik, untuk pengertian dari akupuntur. Akupuntur adalah metode pengobatan tradisional dari Tiongkok yang sudah dipraktikkan kurang lebih 2000 tahun. Dalam TCM, keseimbangan IQ yang mengalir di meridian menentukan kesehatan, gangguan aliran menyebabkan penyakit. Terapi dilakukan dengan menusukkan jarum halus pada titik-titik meridian untuk mengembalikan keseimbangan. Ini menurut WHO tahun 2013. Pendekatan modern menjelaskan efeknya lewat neurobiologi, stimulasi ujung saraf, pelepasan endokrin atau serotonin, modulasi sistem saraf pusat, perbaikan sirkulasi, pengurangan peradangan, dan pengaruh hormonal. Ini menurut sumber NCCIH tahun 2022. Untuk pengertian akupresur sendiri, menurut NCCIH tahun 2022, akupresur berasal dari prinsip meridian yang sama dengan akupuntur, tetapi non-invasif, menggunakan tekanan jari, ibu jari, siku, atau alat tumpul pada titik akupuntur selama beberapa menit. Mudah dipelajari, relatif aman, dan sering menjadi terapi komplementer. Secara ilmiah, mekanismenya mirip akupuntur. Stimulasi saraf primer memicu pelepasan zat analgetik alami dan memodulasi pusat saraf, efektif untuk mual, dysmenorrhea, sakit kepala, kelelahan, dan gangguan tidur. Sedangkan untuk tujuan utama dan manfaatnya, tujuan utamanya membantu tubuh mencapai keseimbangan dan meningkatkan mekanisme penyembuhan alami atau biasa disebut dengan self healing. Stimulasi titik meridian mengaktifkan sistem saraf, sirkulasi, dan hormonal sehingga memicu pelepasan endokrin, serotonin, dopamin, dan memperbaiki fungsi organ dan meningkatkan respon imun. Manfaatnya untuk mengurangi nyeri, yang pertama untuk mengurangi nyeri, yakni efektif untuk nyeri punggung bawah, leher, migrain, dysmenor, nyeri sendi, dan ketegangan otot melalui pelepasan endokrin dan modulasi sinyal nyeri. Manfaat yang kedua, melancarkan sirkulasi, memperlebar pembuluh darah, meningkatkan suplai oksigen dan nutrisi, mempercepat perbaikan sel dan regenerasi jaringan. Kemudian yang ketiga, mengurangi stres dan tidur, menurunkan aktivitas simpatis, meningkatkan parasimpatis dan serotonin, relaksasi, detak jantung stabil, perbaikan kualitas tidur. Kemudian manfaat yang keempat, meningkatkan imunitas, meningkatkan aktivitas limfosit dan respon antibodi, membantu pemulihan dan ketahanan tubuh. Ini manfaat lainnya dan juga dalam kehamilan, terapi membantu gangguan pencernaan, peristaltik, sembelit, dan juga mual, serta mual dan muntah pada kehamilan, terutama akupresur titik P6. Akupresur dianggap relatif aman bila dilakukan dengan teknik yang benar dan pengawasan tenaga kesehatan. Dalam praktek kebidanan, terapi ini meningkatkan kenyamanan ibu tanpa obat kimia. Namun, pemilihan titik pada kehamilan harus hati-hati karena beberapa titik dapat merangsang kontraksi. Untuk indikasi penggunaannya, untuk nyeri otot dan sendi, manajemen nyeri muskuloskeletal, punggung bawah, leher bahu, osteoartritis, lutut, mengurangi ketegangan dan meningkatkan rentang gerak. Kemudian sakit kepala, migrain, menurunkan frekuensi dan intensitas migrain melalui relaksasi otot dan modulasi neurotransmitter. Kemudian untuk gangguan tidur, membantu pasien insomnia dengan menurunkan aktivitas stres dan meningkatkan hormon relaksasi. Kemudian mual dan muntah, efektif untuk mual pasca operasi kemoterapi, mabuk perjalanan, dan mual kehamilan. Sedangkan untuk kontraindikasinya sendiri tidak dianjurkan pada luka terbuka atau infeksi area tindakan. Akupuntur harus hati-hati atau dihindari pada gangguan pembekuan darah dan pemakaian antikoagulan karena risiko perdarahan. Pasien dengan fobia jarum lebih cocok dengan akupresur. Pada kehamilan, hindari titik yang merangsang kontraksi. Pasien sangat lemah atau tidak stabil memerlukan stabilisasi medis terlebih dahulu. Selalu lakukan penilaian risiko sebelum tindakan. Kemudian untuk persiapan sebelum tindakan, persiapan umumnya menjelaskan prosedur dan meminta informed consent. Posisikan pasien nyaman dengan posisi duduk atau berbaring, kaji riwayat keseharian, dan siapkan lingkungan yang bersih, tenang, berventilasi baik. Untuk kelengkapan akupuntur, yang pertama jarum steril sekali pakai, kapas alkohol 70%, antiseptik, sarung tangan bersih, safety box, tempat tidur, atau kursi yang nyaman. Untuk perlengkapan akupresur, minyak pijit atau lotion, tisu atau handuk kecil, alat penekan tumpul jika diperlukan, kemudian lingkungan yang nyaman dan bersih.
Untuk teknik pelaksanaan dan pemantauan, langkah utama, cuci tangan sesuai standar, jelaskan prosedur, dan meminta persetujuan. Kemudian posisikan pasien, lalu tentukan titik terapi dengan palpasi, bersihkan area akupuntur, lalu laksanakan. Untuk akupuntur, buka jarum steril, kemudian tusuk dengan kedalaman sudut sesuai dengan titik, biarkan 15-30 menit, stimulasi ringan jika perlu, lepaskan perlahan dan bungkus bekas tusukan. Kalau untuk akupresur sendiri, tekan titik dengan ibu jari atau alat intensitas sedang 1-3 menit dengan gerakan memutar atau statis, perhatikan kenyamanan pasien. Kemudian untuk pemantauan, amati reaksi seperti pucat, pusing, berkeringat dingin, nyeri berlebihan, hentikan jika reaksi negatif dan beri penanganan sesuai prosedur. Lanjut dengan evaluasi keberhasilan tindakan. Evaluasi, bandingkan kondisi sebelumnya dan sesudah tindakan, penurunan nyeri, perbaikan relaksasi, berkurangnya keluhan seperti mual, kaku, insomnia, tidak adanya efek samping berat, dan peningkatan fungsi aktivitas sehari-hari. Waktu evaluasi segera beberapa jam dan beberapa hari setelah terapi. Terapi berulang dapat diperlukan pada kasus kronis, selalu dokumentasikan hasil dan pemantauan efek samping. Demikian presentasi dari kelompok 2, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Maria Monika. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mewakili kelas Denpasar nih Bu. Kebetulan saya sendiri nih yang mau presentasi Bu, tunggu sebentar. Apakah materinya sudah nampak di layar Ibu? Sudah Ibu. Sudah, Bu. Sudah ya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mewakili kelompok dari Denpasar Ibu tentang masase dan relaksasi pada Ibu nifas. Pada kelompok 3 kita beranggotakan berapa nih Ibu? 18 orang Ibu nggih sampai 21. 18 orang, nama sudah tertera nggih. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Masa nifas sendiri atau puerperium yaitu periode yang dimulai sejak pasien lahir hingga 40 dan mulai dari 6 minggu sampai dengan 42 hari setelah persalinan atau 42 hari. Selama masa nifas pada masa nifas akan mengalami perubahan fisiologis dan fisiologis yang signifikan seperti involusi uterus, pengeluaran lokia, perubahan hormonal, adaptasi sistem kardiovaskular, serta proses laktasi, gangguan tidur, kelelahan, dan serta kecemasan. Jika tidak ditangani dengan baik, kondisi tersebut dapat menghambat proses pemulihan dan mengganggu keberhasilan menyusui, sehingga diperlukan asuhan kebidanan yang komprehensif yang tidak bersifat kuratif, tetapi juga promotif dan preventif, di mana intervensi non-farmakologi yang dapat dilakukan yaitu masase dan teknik relaksasi. Konsep dasar masa nifas. Masa nifas atau puerperium adalah periode yang dimulai setelah plasenta lahir dan ketika organ reproduksi kembali keadaan sebelum hamil. Biasanya berlangsung 6 minggu atau 42 hari. Masa ini dibagi menjadi 3 tahapan, puerperium dini 0-24 jam postpartum, puerperium intermedial 1-7 hari postpartum, remat puerperium hingga 6 minggu postpartum. Perubahan fisiologis dan fisiologis yang signifikan antara lain ada perubahan fisiologis dan psikologis. Pengertian masase dan relaksasi pada masa nifas. Masase nifas adalah tindakan pemijatan terapeutik yang dilakukan pada ibu setelah melahirkan untuk meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi nyeri, mempercepat penyembuhan jaringan, serta meningkatkan kenyamanan fisik dan psikologi. Relaksasi. Relaksasi adalah teknik untuk mengurangi ketegangan fisik dan mental melalui kontrol pernafasan, pelemasan otot progresif, meditasi ringan, atau visualisasi positif. Relaksasi bekerja menurunkan aktivitas sistem saraf simpatis, menurunkan kadar hormon stres, dan meningkatkan rasa tenang dan kontrol diri. Pada ibu nifas, relaksasi sangat penting untuk mencegah gangguan psikologis seperti postpartum blues. Jenis masase pada masa nifas. Masase pada nifas yaitu meliputi masase punggung atau slow stroke back massage, merupakan usapan lambat dan berirama di punggung atau sakral dan vertikal yang efektif mengurangi nyeri, kecemasan, kelelahan, dan tekanan darah tinggi. Yang kedua, masase oksitosin, teknik pijat lembut di sepanjang tulang belakang, dari leher hingga belikat, yang bertujuan merangsang hormon oksitosin, efektif untuk meningkatkan produksi ASI, serta membuat ibu lebih rileks, mengurangi stres, dan memperkuat ikatan antara ibu dan bayi. Yang ketiga, masase endorfin, teknik sentuhan atau pijatan ringan dan lembut pada permukaan kulit yang bertujuan merangsang tubuh, melepaskan hormon endorfin, di mana senyawa alami pereda nyeri dan penenang, efektif untuk mengurangi kecemasan, nyeri punggung, serta memberikan rasa nyaman dan rileks pada ibu nifas. Yang keempat, masase payudara, meningkatkan produksi ASI, melancarkan saluran susu, dan mencegah bengkak dan dengan merangsang hormon oksitosin. Yang kelima, ada masase uterus, funda masase sesuai indikasi medis, mencegah pendarahan postpartum dengan merangsang kontraksi rahim. Dilakukan dengan pijatan lembut dan mantap secara melingkar pada fundus uteri. Jika rahim terasa lembek, akan muncul diagnosa atonia uteri atau sebagai bagian dari manajemen aktif skala 3. Tujuan masase dan relaksasi pada ibu nifas meliputi
nyeri luka operasi, membantu mempercepat evolusi uterus, meningkatkan produksi ASI melalui stimulasi oksitosin, mengurangi kecemasan dan stres, mengurangi kualitas tidur, meningkatkan kualitas tidur, membantu adaptasi peran sebagai ibu, meningkatkan kesejahteraan fisik dan psikologis. Manfaat masase dan relaksasi. Manfaat fisik yaitu meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi edema atau bengkak, mengurangi spasme otot, mempercepat penyembuhan jaringan, membantu mengeluarkan ASI atau produksi ASI, mendukung evolusi uterus. Manfaat psikologi, mengurangi kecemasan postpartum, menurunkan resiko baby blues, meningkatkan mood, di mana di sini artinya kita memperbaiki ibu selama masa nifas. Yang keempat, meningkatkan rasa percaya diri pada ibu. Indikasi dan kontraindikasi dilakukan masase dan relaksasi pada ibu nifas, yaitu indikasinya meliputi ibu yang mengalami nyeri punggung atau bahu, ibu yang mengalami bendungan ASI, ibu yang mengalami gangguan tidur, ibu dengan stres ringan, ibu yang mengalami kelelahan, dengan ibu yang mengalami gangguan adaptasi psikologi awal. Kontraindikasi atau hal yang tidak boleh dilakukan masase dan relaksasi meliputi perdarahan postpartum aktif, infeksi akut, trombosis vena dalam, luka operasi dengan komplikasi, kondisi hemodinamik tidak stabil, preeklamsi berat yang belum terkontrol. Persiapan bahan dan alat. Sebelum kita melakukan masase dan relaksasi pada ibu nifas, persiapan yang perlu kita lakukan yaitu kita harus menyediakan minyak pijat atau lotion. Yang kedua, handuk bersih. Yang ketiga, sarung tangan. Yang keempat, lingkungan yang nyaman dan privasi. Yang kelima, tempat tidur yang ergonomis. Teknik pelaksanaan masase punggung. Udah nampak pada gambar, dengan langkah-langkah posisi ibu duduk atau miring. Oleskan minyak secukupnya, lakukan gerakan memanjang dari bawah sampai atas, gunakan tekanan ringan sampai sedang, dengan dipastikan pada kenyamanan ibu. Apabila ibu berasa kesakitan, kita kurangin tekanan tersebut dengan durasi 10-15 menit, di mana manfaatnya yaitu mengurangi nyeri punggung dan kecemasan. Masase oksitosin sudah tampak pada gambar juga. Masase oksitosin ini bertujuan yaitu untuk merangsang hormon oksitosin untuk membantu produksi dan pengeluaran ASI. Yang ketiga, kita ada massage endorfin, yaitu langkah-langkah untuk melakukan massage endorfin yaitu pastikan ruangan nyaman, tenang, dan pastikan cuci tangan sebelum memulai tindakan. Minta ibu untuk duduk bersandar ke depan atau berbaring miring. Menganjurkan ibu untuk menerima pijatan dengan bernapas dalam, memejamkan mata, dan rileks selama proses berlangsung. Oleskan minyak pijat agar sentuhan lebih halus, mulai pijatan dari leher turun ke bawah hingga kedua sisi tulang belakang. Lakukan usapan lembut menggunakan ujung jari jemari atau telapak tangan membentuk huruf V ke arah luar. Tekanan harus sangat ringan seperti belen, bukan pijat otot atau dalam. Lakukan secara berulang, perlahan, dan berirama selama 5-10 menit. Pijatan ini biasanya juga diterapkan di lengan, telapak tangan, bahu, dan paha untuk efek yang menenangkan. Seperti gambar di sini sudah tampak ya teman-teman, seperti langkah-langkah yang dijelaskan barusan. Massage payudara. Massage payudara yang pertama yaitu kita hangatkan payudara dengan handuk hangat selama 2 menit 4-5 kali secara bergantian. Yang kedua, mulai dari pijatan, pijat perlahan ke atas dan ke bawah. Pijat melingkar mengikuti bundaran payudara 5-6 kali untuk setiap payudara. Pada bagian areola, pijat dengan perlahan ke arah atas dan bawah dari kanan ke kiri 5-6 kali untuk tiap payudara. Pada bagian ujung payudara, pijat bentuk melingkar dari perial ke arah areola 3-4 kali untuk tiap payudara. Dilakukan secara lembut dengan teknik memutar untuk mengurangi bendungan ASI. Teknik relaksasi pernafasan. Tarik nafas dalam melalui hidung selama 4 hitungan, tahan 3-5 detik, hembuskan perlahan melalui mulut selama 6 hitungan, ulangi sebanyak 5-10 kali. Teknik ini membantu menurunkan ketegangan otot dan stres. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan tindakan tersebut yaitu pastikan kondisi ibu stabil, observasi tanda vital sebelum dan sesudah tindakan, hentikan jika ibu merasa nyeri atau tidak nyaman, perhatikan prinsip sterilitas jika menyentuh luka, dokumentasikan tindakan dan respon ibu. Evaluasi keberhasilan. Evaluasi subjektif yaitu ibu merasa lebih rileks, nyeri berkurang, ibu merasa lebih tenang. Evaluasi objektif yang tampak yaitu produksi ASI meningkat, kontraksi uterus membaik, tanda vital stabil, dan ibu dapat tidur lebih nyenyak. Simpulan dari masase dan relaksasi pada ibu nifas yaitu masase nifas merupakan periode transisi penting yang berlangsung selama 6 minggu setelah persalinan, di mana terjadi pemulihan organ reproduksi serta adaptasi fisiologi dan psikologi ibu. Oleh karena itu, diperlukan asuhan kebidanan yang komprehensif dan berkesinambungan. Masase dan relaksasi merupakan intervensi non-farmakologi yang efektif dan aman untuk membantu pemulihan ibu nifas. Secara fisiologi, masase dapat meningkatkan sirkulasi darah, merangsang pelepasan hormon endorfin sebagai analgesi alami, serta merangsang hormon oksitosin yang berperan dalam kontraksi uterus dan pengeluaran ASI. Sementara itu, teknik relaksasi membantu menurunkan kadar hormon stres, meningkatkan kenyamanan, serta memperbaiki kondisi psikologi ibu. Pelaksanaan masase relaksasi harus memperhatikan indikasi dan kontraindikasi. Teknik yang digunakan harus sesuai dengan prosedur yang ada. Evaluasi keberhasilan tindakan dapat dilihat dari penurunan skala nyeri, meningkatkan kenyamanan ibu, lancarnya produksi ASI. Implikasi praktek bidan yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan melalui pendekatan yang lebih holistik yang berpusat pada ibu, mengurangi ketergantungan pada terapi farmakologi, mendukung keberhasilan menyusui terutama melalui pijat oksitosin, meningkatkan kepuasan ibu terhadap pelayanan kesehatan.
Saran bagi tenaga kesehatan, dengan adanya masa sadar relaksasi ini diharapkan meningkatkan kompetensi dalam pemberian terapi komplementer sebagai masa sadar relaksasi melalui pelatihan atau workshop. Sebagai ibu nifas, diharapkan ibu dapat memanfaatkan teknik relaksasi sederhana yang diajarkan tenaga kesehatan untuk menjaga kenyamanan selama masa nifas. Bagi institusi pendidikan, perlu memasukkan materi terapi komplementer dalam kurikulum kebidanan agar mahasiswa memiliki keterampilan praktik yang memadai. Demikian presentasi dari kelompok 3. Saya akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya Ibu. Di sesi tanya jawab ini kita akan mulai dari kelompok 1 teman-teman, kelompok 2 dan 3 kelas Denpasar maupun Kupang boleh bertanya ya. Saya persilahkan dan untuk masing-masing kelompok yang ditanyakan mohon dicatat untuk pertanyaan yang diberikan. Disebutkan nama, NIM serta pertanyaan ditujukan untuk kelompok berapa. Oke, saya persilahkan Ibu. Baik, kepada Bu Ayu Chandra. Boleh Ibu waktu saya persilahkan. Terima kasih sebelumnya. Izin, nama saya Igusti Chandra Aprianti dengan NIM di belakang 105 nih. Izin saya bertanya untuk di kelompok 2, ada di sini, apakah kita sebagai bidan semuanya boleh melakukan praktek akupressure ataupun akupuntur, terutama dengan jarum di fasilitas kesehatan. Kemudian apabila ada pasien yang pada saat bersalin atau nifas tiba-tiba kontraksinya tidak baik, di mana titik yang terbaik atau efektif untuk memperkuat kontraksinya dan pelaksanaannya seperti apa? Terima kasih. Bagaimana untuk kelompok 2? Apakah sudah jelas pertanyaan dari Bu Chandra? Izin teman boleh ditutup dulu PPT-nya. Oh iya Ibu, sebentar. Screen stop dulu. Iya Bu, sebentar Bu. Ini. Sebentar. Apakah sudah ya Ibu ya? Apakah masih tampak Ibu? Masih Oh, belum. sebentar. Ya. Kok saya tidak bisa menutup Ibu, sebentar. Share screen-nya stop aja, share screen-nya. Screen-nya Ibu ya. Ya, stop. Siapa hostnya? Host yang biasanya. Tidak, hostnya. Coba cek di bagian atas itu ada tulisan stop share. Di atas. Ada warna merahnya sebelah kanan atas. Oh iya, sudah Ibu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Sudah nggak Ibu nggih? Sudah. Nggih, terima kasih Bu. Baik Ibu, untuk kelompok 2, apakah sudah jelas pertanyaannya? Izin bertanya untuk Oh nggih. Ibu Dengan Bu Nur siapa? Susilawati. Nggih. Belakangnya 149, Mbak. Kelas B ya Ibu, kelas A nggih Bu ya? Kelas A. Nggih. Ditujukan untuk kelompok berapa Ibu? Untuk kelompok 3 tadi Nggih. diindikasi untuk lakukan mesus dan relaksasi pada masa nifas ini. Indikasinya itu ada stres ringan dan gangguan psikologi awal. Kira-kira itu apa perbedaannya, Mbak? Kalau saya sih memikirkannya itu hampir sama, tapi mungkin ada penjelasannya, mungkin ada bedanya stres ringan dengan gangguan psikologi awal. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Dari Oke. kelas A. Dari kelas A Ibu, atas nama Ibu Elviana, ditujukan kelompok berapa Bu? 2 Ibu. Nggih, Kelompok 2, Kak. silakan. Apa kelebihan akupuntur dibandingkan dengan terapi medis konvensional? Terapi medis konvensional. Oke, terima kasih Ibu. Untuk kelompok 2 dan 3, apabila jawaban sudah siap, boleh langsung untuk dijawab ya. Atau kita tutup dulu nggih Bu ya sesi pertama dengan 3 pertanyaan Niki Dumun. Kita persiapkan untuk kelompok 2 dan 3 untuk menjawab pertanyaannya. Nanti kita buka dengan sesi yang kedua pertanyaannya. Kelompok 2 dan 3.
Mohon izin masuk, Ibu Nggih, Ibu. moderator. Nggih, silakan Ibu. Ibu Nur Raihani nggih, Bu, nggih. Ya, mohon izin. Hmm. Saya Nur Rehani, NIM akhir 177 dari kelas Kupang, kelas A. Kebetulan saya juga kelompok 2. Mohon izin sebelumnya, kameranya saya off kan karena gangguan jaringan sedikit di sini, Bu. Nggih, Bu. Nggih. Baik, mungkin menjawab pertanyaan dari kakak Elvina, Ibu Elvina Ramang ya, tadi terkait dengan apa kelebihan dari akupuntur atau akupresur dibandingkan dengan terapi medis konvensional. Baik, mungkin sedikit menurut kelompok kami, untuk keduanya mungkin kita tidak bisa menjadikan saingan atau perbandingan yang signifikan karena dalam dunia kesehatan sendiri keduanya ini lebih tepat disebut sebagai apa ya, sebagai rekan yang saling melengkapi. Seperti yang kita bahas hari ini kan komplementer, artinya pendamping bagi metode medis konvensional. Mungkin beberapa kelebihan utama terkait dengan akupuntur maupun akupresur, bila kita bandingkan dengan terapi medis konvensional, kita tahu sendiri bahwa akupuntur dan akupresur ini tidak menggunakan bahan-bahan kimiawi. Artinya apa? Bahwa kelebihan utama dari akupresur maupun akupuntur ini minim efek samping kimiawi. Karena medis konvensional ini sering mengandalkan obat-obatan seperti obat-obatan steroid atau obat pereda nyeri, sehingga apabila dikonsumsi jangka panjang pasti ada efek samping yang mungkin membebani kerja dari hati, dari ginjal maupun dari lambung dari kita. Nah, sedangkan akupuntur maupun akupresur ini kan tidak memiliki efek samping yang kimiawi. Artinya dia hanya menstimulasi kemampuan alami dari tubuh kita untuk self healing, istilahnya untuk menyembuhkan diri sendiri melalui pelepasan dari hormon dengan rangsangan atau penekanan pada titik-titik tertentu. Sehingga pengaturan sistem saraf kita menjadi baik tanpa kita memasukkan efek-efek dari atau zat-zat dari kimia dari obat-obatan konvensional. Kemudian untuk akupuntur dan akupresur sendiri ini memiliki pendekatan yang lebih menyeluruh. Artinya kalau kita sakit maka yang dilihat adalah seluruh dari kita. Artinya kalau ada sakit di mana pasti ditanyakan kemudian diberikan terapi yang menyeluruh. Melihat adanya hubungan misalnya dari Ibu Nifa sendiri untuk pola tidur, untuk stresnya, kemudian ada evolusi uterusnya seperti apa. Jadi yang diobati adalah orangnya secara menyeluruh, bukan hanya gejala yang dirasakan oleh Ibu Nifa tersebut. Kemudian banyak studi juga menunjukkan bahwa untuk akupuntur dan akupresur ini juga unggul dalam manajemen nyeri. Sehingga untuk masalah seperti nyeri punggung bagian bawah, kemudian nyeri sendi atau migrain itu akupuntur atau akupresur seringkali dapat memberikan hasil yang lebih baik daripada sekedar minum obat pereda nyeri. Kemudian yang terakhir, akupuntur dan akupresur ini memiliki efek relaksasi dan juga untuk kesehatan mental. Jadi berbeda dengan kita kunjungan ke poli seperti biasa, kadang mungkin bikin tegang karena sudah takut duluan apa yang akan dilakukan tindakan oleh bidan ataupun dokter. Nah, kalau misalnya di sesi akupuntur dan akupresur kan cenderung kita lebih menurunkan hormon kortisol karena kebanyakan praktisinya lebih aware, lebih welcome dengan ibu-ibu yang akan melakukan perawatan postpartum misalnya. Mungkin ini sangat efektif bagi ibu-ibu ibu-ibu nifas terutama apabila mengalami insomnia, mengalami kecemasan, ada pun depresi ringan dan lain sebagainya. Mungkin ini juga bisa sebagai salah satu efek relaksasi sehingga jauh dari obat-obatan penenang. Mungkin demikian dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mungkin teman-teman lain bisa menyempurnakan. Terima kasih, Ibu. Saya kembalikan. Terima kasih Ibu Nur Raihani. Untuk Ibu Elviana bagaimana Bu? Terima kasih Kak Nur. Nggih, terima Terima kasih. kasih. Untuk kelompok 2 ini masih lagi satu sama kelompok 3 ya Ibu ya. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan untuk kelompok 3 Ibu. Kebetulan saya kelompok 3 nih nggih. Ibu untuk Ibu Nur Susilawati nggih Bu nggih. Tadi Ibu bertanya tentang stres ringan dan gangguan psikologi awal. Di sini Ibu kalau stres ringan itu yaitu reaksi yang muncul reaksi alami tubuh saat menghadapi situasi tertentu atau situasi pada saat itu, dan dia hanya berlangsung sementara Ibu, pada saat kejadian itu, dan dia tidak berlangsung, kontinu atau berterus-terus, berkelanjutan, dan dia biasanya, tidak mengganggu, dalam kehidupan sehari-hari seperti itu, Ibu. Kalau memang psikologi awal sendiri, yaitu merujuk pada gejala awal yang tidak normal, yang mengarah pada gangguan kesehatan seperti cemas, depresi, gangguan aktivitas, dan itu berlangsungnya biasanya akan lebih lama sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari Ibu, seperti itu. Jadi bedanya itu terutama yang mencolok itu antara lamanya ya, Nggih, saat durasinya Ibu, nggih. Dan kalau untuk psikologi tersebut itu biasanya kan agak butuh waktu atau tingkatan pemeriksaan lanjutan Ibu, nggih. Kalau stres ringan itu biasanya di awal 1 jam kejadian mungkin nanti Sesaat. sudah nggih, Ya, sudah sesaat, ya. iya betul, seperti itu sih Bu. Ya, Bagaimana Bu. Ya, Nggih. terima kasih ya. Nggih, terima kasih Ibu. Untuk kelompok 2 masih ada 1 pertanyaan dari Bu Chandra Aprianti, nggih. Izin masuk. Nggih Ibu, dipersilakan. Ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba menjawab pertanyaan dari Ibu Chandra. Itu apakah kita sebagai bidan bisa melakukan teknik akupresur atau akupuntur? Nah, untuk akupresur umumnya diperbolehkan karena akupresur termasuk terapi komplementer yang non-invasif atau tanpa jarum.
itu sering digunakan dalam praktek kebidanan untuk mengurangi nyeri persalinan, mengurangi mual muntah, membantu relaksasi ibu, membantu stimulasi kontraksi ringan. Namun, tetapi harus memiliki pelatihan atau sertifikat pelatihan akupresur, dilakukan sesuai dengan kompetensi dan standar pelayanan. Ada informed consent dari pasien, mengikuti regulasi tempat praktik dan organisasi profesi IB atau aturan dari Kemenkes. Itu untuk akupresurnya. Kalau akupuntur, berbeda dengan akupresur. Akupuntur menggunakan jarum dan termasuk tindakan invasif. Untuk di Indonesia biasanya dilakukan oleh dokter dengan pelatihan akupuntur medis atau tenaga kesehatan yang memiliki pendidikan dan sertifikasi resmi akupuntur. Untuk bidan, tidak otomatis menjadi kewenangan praktik. Harus melihat regulasi terbaru menurut Kemenkes atau aturan STR SIP. Jika tidak memiliki sertifikasi resmi dan izin praktik akupuntur, tidak boleh melakukan akupuntur. Itu mungkin untuk akupuntur dan akupresur. Yang berikutnya pertanyaan pada ibu bersalin yang hisnya terganggu atau kurang, pada titik mana yang aman untuk lakukan akupresur sehingga kontraksinya bisa kembali normal. Di sini kita melihat pada titik tertentu yang tidak diperbolehkan, yang diperbolehkan pada titik SP6, yaitu 3 jari di atas mata kaki bagian dalam, di belakang tulang tibia, agak arah ke dalam, yang manfaatnya untuk merangsang kontraksi uterus, membantu kemajuan persalinan dan mengurangi nyeri. Titik yang berikutnya, titik L14 atau Hegu, lokasinya di punggung tangan, di antara ibu jari dan telunjuk bagian yang menonjol saat dijepit, yang manfaatnya membantu stimulasi kontraksi, mengurangi nyeri persalinan, membantu relaksasi. Titik yang berikutnya yaitu titik BL32 atau siliau, yang lokasinya dilekukan tulang sakrum sekitar 1 jari dari garis tengah bokong setinggi S2, yang manfaatnya untuk memperkuat kontraksi, mengurangi nyeri punggung saat persalinan. Mungkin dari saya sekian. Ada teman-teman yang mau menambahkan, silakan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Bagaimana Bu Chandra? Apa sudah jelas jawaban yang diberikan dari kelompok 2? Terima kasih. Baik Ibu. Bu Komdang, boleh kita buka satu sesi lagi atau cukup silakan Bu? buka satu sesi. Menjawab. Biar sesi aja. Oke. Satu kali sesi pertanyaan lagi nih Bu ya. Oke. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kita buka 3 pertanyaan lagi nih teman-teman guys, semua dipersilahkan. Izin masuk, Ibu. Dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Izin saya ingin bertanya kepada kelompok 1 yang tadi membawakan materi terkait totok wajah. Mungkin ini terkait prosedur saja. Bila kita bidan membuka sesi perawatan untuk masa nifas atau masa postpartum, menurut teman-teman kelompok 1, urutan yang paling efektif dalam kita melaksanakannya itu seperti apa? Apakah menurut penjelasan dari kelompok 3 juga tadi, mungkin nanti bisa saling menjawab terkait dengan prosedurnya. Mungkin nanti bidan bisa memberikan tindakan apa duluan. Apakah yang terbaik itu totok wajah terlebih dahulu baru kita masas tubuh, atau masas terlebih dahulu baru totok wajah. Nah, itu mungkin nanti dijelaskan efeknya juga terhadap pengaruh aliran darah itu seperti aliran peredaran darah itu nanti seperti apa. Mungkin itu saja. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Bagi teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi? Saya persilakan. Pada teman-teman, ada yang ingin dipertanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Mohon maaf. Selamat siang, Ibu dan juga teman-teman FPL. Ya, selamat siang Ibu. Perkenalkan, saya Putu Chandra Medianti dari kelas Denpasar, mohon izin bertanya. Ya. Saya ingin bertanya, sebenarnya saya mohon maaf sekali, waktu penjelasan kelompok 2 tadi, saya keluar masuk karena gangguan sinyal, jadi saya ingin bertanya, terkait dengan akupuntur dan akupresur, bagaimana perbedaan mana mohon maaf jika tadi sudah disampaikan, tapi berarti niki partus normal sareng SC ngeten nggih Bu Chandra nggih? Iya. Ibu. Ikut pertanyaan lagi teman-teman. Izin Bu, saya dari kelas Kupang. Nggih Ibu. Yang mau saya tanyakan untuk kelompok 3 masa relaksasi.
Tadi kan di kontraindikasi untuk massase, Bu, itu 3 oksitosin pijit oksitosin. Yang mau saya tanyakan, jika ada ibu nifas dengan luka pada rapung bagian belakang, Bu, atau mengalami fraturan belakang atau begitu, mungkin ada bagian-bagian lain yang bisa dipijit oksitosin lain di bagian Bu. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Kita tutup sesi pertanyaan yang kedua, G, untuk kelompok 1, 2, dan 3, dan dipersiapkan untuk jawabannya. Oke, baik, kita bisa langsung jawab ya. Baik, Ibu, saya persilakan. Iya, baik yang tadi ditanyakan oleh Ibu Nuraihani ya, bahwa untuk melakukan, tadi ada massase dan totok wajah. Bagusnya itu melakukan massase dulu, baru totok wajah, atau totok wajah dulu, baru dilakukan massase. Ya. Jadi kalau sesuai dengan mengikuti prinsip dari fisiologi relaksasi ya, itu dari berbagai referensi dikatakan bahwa tubuh kita itu perlu ditenangkan lebih dahulu, kemudian sirkulasi itu dilancarkan, baru sistem saraf wajah itu dapat distimulasi secara halus. Jadi tahap pertama itu prosedurnya kita boleh melakukan massase tubuh dulu ya, yaitu dengan membuka, tujuannya itu membuka relaksasi dan aliran energi dengan manfaat, yang melancarkan aliran darah, juga oksigen baik untuk seluruh tubuh, untuk menurunkan hormon-hormon stresnya seperti kortisol ya, lalu kemudian melemaskan otot-otot yang tegang, jadi pijat bahu, pijat punggung, pijat leher, itu untuk melemaskan otot-otot yang tegang. Kemudian dengan demikian ibu tuh menjadi lebih rileks dan dia siap untuk menerima terapi lanjutannya ya. Ke depannya dia bisa respon saraf wajahnya itu jauh lebih optimal saat dilakukan totok wajah. Nah, setelah melakukan massase pada tubuh, baru kita naik ke totok wajah ya. Tujuannya itu untuk menyeimbangkan saraf dan emosi. Ya, jadi menenangkan sistem saraf pusat, karena tadi kita belajar ada sistem parasimpatis yang diaktifkan, mengurangi cemas, nyeri kepala, tegangnya. Jadi totok wajah itu bekerja itu lebih efektif karena kayak sudah ada dalam mode relaksasi. Ya, jadi tubuh udah relaks dulu, baru di wajah. Begitu. Ya. Jadi kalau kesimpulannya kita lakukan massase tubuh, yang membuka relaksasi, kemudian kita baru totok wajah untuk keseimbangan saraf dan emosi. Setelah bisa dengan edukasi napas, relaksasi ringan, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita buka praktek, ya pertama periksa singkat dulu, kemudian ya anamnesa dan segala hal untuk kita tahu apa yang ibu butuhkan, kemudian kita massase dulu, kemudian kita totok wajah, setelah itu mulai edukasi nafas dan relaksasi ringan. Seperti itu Ibu Nur. Ya, itu dari berbagai referensi yang kami dapatkan. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, Bu Nur, bagaimana Ibu? Ya, terima kasih Bu, jawabannya sudah sangat. Ya, terima kasih, Bu. Kepada kelompok 2 dan 3, apabila sudah siap jawabannya, saya persilahkan. Izin masuk, moderator. Bisa diulangi pertanyaan dari Ibu Chandra untuk kelompok 2 karena tadi Saya bantu ulangin Ibu pertanyaan dari Bu Chandra Marianti, yaitu bagaimana penerapan dan prosedur akupuntur dan akupressur pada persalinan Ibu nifas dan SC dan pos SC seperti itu Ibu. Benar nggih Bu Chandra Marianti nggih? Seperti itu Ibu ya? Iya benar Ibu. Nggih, Terima kasih. Ibu. Saya bisa menambahkan sedikit lagi ya sambil menunggu teman. Boleh Ibu, boleh. Itu kan kalau Ibu mulai melakukan pelayanan secara ada massase dan totok wajah, tapi referensi lain juga mengatakan bahwa sebenarnya kalau Ibu datang, kita bisa langsung melakukan totok wajah juga bisa. Nah ya tujuannya ya Ibu hanya ingin relaksasi cepat ya, seperti itu. Jadi ada manfaat langsung untuk menenangkan sistem saraf. Tapi kalau Ibu punya pelayanan yang lebih lengkap, ada massase dan totok wajah, harapannya demikian. Ya, namun memang harus dipastikan bahwa akan lebih optimal jika kita didahului dengan massase tubuh lebih dahulu, baru dilakukan totok wajah. Namun tidak menutup kemungkinan jika memang mau totok wajah lebih dahulu, totok wajah saja. Ya, dimulai langsung dengan totok wajah ya. Ya, seperti itu. Ya, itu cuma tambahan dari saya. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas tambahannya. Saya kembalikan ke Ibu Nur untuk kelompok 2. Dari kelompok 2 Ibu. Saya
Izin Ibu, boleh? Ya, kalau saya menjawab pertanyaan Florida, apakah IPAS yang fraktur tulang belakang apakah boleh dimasas dan di mana titik yang lain yang boleh dilakukan masase untuk oksitosin. Jadi untuk fraktur tulang kita hindari untuk masase di tulang belakang ya. Kita alihkan ke area yang lain karena kita harus hindari di daerah punggung. Jadi jangan melakukan pijatan atau manipulasi di area tulang belakang yang patah. Kemudian bisa dialihkan ke area lain seperti memfokuskan stimulasi pijat oksitosin pada area yang aman seperti pijatan lembut di bahu, lengan, kaki atau pijatan payudara yaitu pijat laktasi. Kemudian teknik alternatif untuk akupresurnya bisa melakukan stimulasi hormon oksitosin yang dapat dirangsang melalui titik akupresur lain seperti pada titik SP6 Sanyin Jiao yang berada 3 sampai 4 jari di atas pergelangan kaki bagian dalam. Kemudian kita lakukan konsultasi ke dokter yaitu sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter ortopedi atau fisioterapis mengenai area pijatan yang fraktur memerlukan imobilisasi itu yang tidak banyak digerakkan. Seperti itu Ibu Florida. Apakah bisa dipahami? Baik Ibu Novi, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Saya kembalikan waktunya kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu. Ada satu pertanyaan yang belum terjawab nih Kak untuk kelompok 2. Kepada kelompok 2, apakah sudah siap untuk jawabannya? Baik. Baik, saya izin masuk, Ibu Moderator. Silakan Ibu. Ya, untuk penerapan dan penanganan akupuntur, akupresur pada ibu nifas normal atau pada pos SC, yang pertama untuk ibu nifas normal itu, akupresur lebih aman umum dilakukan bidan itu untuk mempercepat involusi dan membantu kontraksi ringan, dilakukan pada titik SP6 Sanyin Jiao, itu 3 jari di atas malleolus medialis, tekan 30 sampai 60 detik, ulangi 3 sampai 5 kali, bisa dilakukan 1 sampai 2 kali dalam sehari. Hindari jika ada perdarahan yang banyak. Untuk melancarkan ASI, yaitu di titik L14 antara ibu jari telunjuk, ada titik SI1, itu ujung kelingking sisi luar. Yang berikutnya titik sekitar payudara, hindari langsung di tekniknya, tekanan sedang 30 sampai 60 detik, kombinasikan dengan pijat oksitosin, itu untuk memperlancarkan ASI. Untuk nyeri perineum, itu dilakukan di titik BL32, yaitu di sacrum dengan L14. Itu dilakukan saat ibu rileks. Kalau akupuntur, itu dilakukan oleh tenaga yang tersertifikasi, itu yang dapat membantu nyeri retensi urin ringan, baby blues ringan, produksi ASI. Itu yang dilakukan oleh tenaga ahli yang sudah bersertifikasi. Kalau pada ibu pos SC, akupresur itu manfaatnya untuk mengurangi mual pasca anestesi, itu dilakukan pada titik P6 atau neiguan, yaitu 3 jari dari lipatan pergelangan tangan sisi dalam. Tekan selama 1 menit. Yang berikutnya untuk nyeri luka operasi, itu pada titik L14, pada titik BL32, yaitu dan hindari area insisi. Jangan tekan langsung area luka SC. Untuk melancarkan ASI, ditekan pada titik L14, S11 dengan pijat oksitosin di bagian punggung. Kalau akupuntur, dalam setting tertentu bisa membantu nyeri post operasi, stres pasca operasi. Itu dilakukan oleh tenaga yang sudah memiliki sertifikasi dan sudah melakukan pelatihan khusus. Mungkin dari saya, sekian saja. Bagaimana Ibu Chandra atau dari teman-teman ada yang mau menambahkan, silakan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Nur. Bagaimana Bu Chandra Marianti? Apakah sudah jelas untuk jawabannya? Baik, terima kasih Bu Nur atas jawabannya. Mungkin karena kita belum ada pelatihan menjurus ke sana, jadi mungkin kita harus pelatihan itu baru kita paham seperti itu ya. Tapi saya berterima kasih sekali sudah diberikan gambaran yang dijawab oleh Bu Nur. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama, kita harus mengikuti pelatihan dulu baru kita lebih paham mendalam tentang akupresur dan akupuntur itu sendiri. Terima kasih kembali. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan semuanya. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab yang kedua, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi pada pagi hari ini. Sebelum waktu kita kembalikan ke Ibu dosen Ibu. Kesimpulan dari presentasi pada hari ini. Saya duluan ya. Boleh Ibu. Boleh. Terima kasih Ibu. Jadi sudah sangat lumayan diskusinya Bu ya. Karena Ibu sudah pengalaman sehingga berdasarkan pengalaman kita bisa berdiskusi lebih banyak. Dan terima kasih juga Ibu sudah melakukan
selain diskusi juga sudah memaparkan tadi, sudah membuat tugas-tugas dengan bagus ya. Saya apresiasi semua itu. Walaupun itu singkat dah muncul, saya senang dengan proses yang Ibu lakukan. Jadi dari pertanyaan tadi kita bisa melihat bahwa jangan ragu Bu, kan tadi apakah bidan benar nggak gitu ya. Kita lihat kembali bahwa ada undang-undang yang mengatur, yang terbaru sekarang kan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 gitu ya. Nah di situ terakomodir juga tentang komplementer. Namun ada catatannya Bu ya, bahwa benar kata Bu Wati dan kata Bu Nuresa Jami tadi, kita memberikan layanan di kebidanan itu pasti legalitas ya. Legalitas, ada kewenangan bidan, ada kompetensi. Kompetensi itu wajib memiliki pelatihan dan sertifikat gitu. Nah kemudian juga tidak membahayakan apa yang kita lakukan ibu maupun bayi, memiliki dasar ilmiah ya, ada evidence base-nya kan itu, dan juga ada informed consent kalau memang melakukan tindakan yang invasif ya. Nah, itu jadi itu tetap pakemnya kita lihat peraturan pemerintah yang mengatur atau yang sudah memberikan apa namanya merambut tentang pelaksanaan undang-undang tadi kita mengadopsi itu. Nah jangan-jangan ini mari kita latihan bersama-sama, karena kita dididik itu di pendidikan kan diberikan yang sesuai dengan standar dan lain sebagainya. Yang namanya komplement itu adalah tambahan sebenarnya. Yang tambahan ini tentu memperkaya, memperkuat apa yang sudah dilakukan secara standar gitu ya. Nah, itu. Jadi itu yang akan lebih meyakinkan kita tentang legalitas terhadap tindakan, tentang kompetensi yang kita miliki dengan adanya sertifikat selain dari beban SKS yang kita pelajari secara standar. Nah kemudian tadi kalau misalnya Ibu datang ke ini Ibu punya pasien nifas, kalau udah menyerahkan diri, oh Bu, pokoknya saya ingin tenang ya silakan. Tadi benar Bu Wati Bu ya, bahwa memang kan pukul-pukul semua ya, semua dilihatkan dulu ya. Nah dulu ditutup wajahnya kan itu udah. Nanti kalau ditutup wajahnya dulu dia masih tertegang segala macam ya nggak pas juga gitu ya. Itu saya kira prioritas saja. Nah kemudian juga tentang akupressure dan akupuntur tadi Bu Nur Esa juga sudah menyampaikan yang namanya tindakan invasif kan akupuntur. Tetapi tentu kita akupuntur harus benar-benar aku poinnya sebenarnya itu karena itu invasif. Tetapi untuk misalnya nyeri seperti itu memang lebih efektif akupuntur karena dia langsung ke titik tertentu gitu ya. Kalau akupressure ya karena ada batan lemak dan lain sebagainya menghalangi sehingga tekanan kekuatannya tidak akan sama dengan akupuntur sehingga akupuntur perlu keahlian di sana. Nah itu sih di sana Bu Chandra Meriati juga sudah ini ya, bahkan sudah latih lagi ya semuanya selain standar kita pelajari secara konvensional, komplementer juga dengan latihan sehingga kita lebih yakin memberikan pada anak-anak. Itu mungkin yang saya tangkap tadi. Ibu sudah jauh lebih ini tentang komplementer ya. Mudah-mudahan ibu-ibu tamat nanti udah profesi dengan sekarang ikut di kegiatan melanjutkan sekarang dan nanti ikut juga pelatihan yang lain ya, TPB Ibu mungkin akan ini ya, unggulannya apa gitu. Misalnya Bu Nur Esa Jami apa unggulannya, Bu Wati apa unggulannya, Bu Chandra sendiri ya setelah menyelesaikan pendidikan profesi. Saya kira sudah bagus dan sudah ilmiah apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Saya kembalikan ke Mbak Agnes. Gitu. Terima kasih Ibu. Dengan demikian kita langsung tutup mantan tapi ada teman-teman yang ingin lain jawab itu bahwa kalau belakang misalnya janganlah dipijat di sana dulu itu bukan apa kok menyakitkan gitu ya. Saya kira itu udah ini aja rasional saja, kalau sudah ada cedera jangan dilakukan. Demikian juga hal yang lain karena kalau komplementer kan banyak Bu, tidak harus aku seperti dan lain sebagainya juga ada. Will healingnya dengan cara napas salah bisa seperti itu kan banyak hal yang bisa dilakukan ya sudah Mbak Agnes silakan ya. Terima kasih Ibu. Baik, dengan sesi tanya jawab sudah selesai, teman-teman sudah mendapat masukan juga dari Ibu dosen. Dengan demikian saya akhiri mata kuliah Komen-Komen Teknik Ibu kita tutup presentasi hari ini. Saya ucapkan terima kasih, selamat siang semuanya. Terima kasih Ibu atas bimbingannya. Ya, terima kasih semua karena sudah ikut Zoom, kemudian lolos presensinya dan sudah menyiapkan Zoom walaupun terjeda tadi ya. Itu apresiasi untuk ini bagus sekali. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Ibu, selamat siang. Saya jadi lupa ini dulu apa namanya absennya. Saya ini dulu print screen dulu ya Mbak Agnes ya. Ya. Lupa sebentar saya izin. Saya izin foto nggih Bu. Sebentar Bu, sebentar. Banyak Chandra di kelas ini Bu ya? Ada Chandra Mary, ada Chandra Apri. Kayaknya ya mungkin Chandra itu kan bulan Bu ya? Banyak cantik bulan sini berarti. Udah ibu kan lebih dengan bahasa Bali ya Bu ya? Iya. Terima kasih ya, kita diajarkan komplementer. Sama-sama. Ibu yang belajar sendiri sebenarnya, saya kan fasilitasi, Ibu kan gitu. Ya buat ya. Makasih ada mata kuliahnya. Yang mendampingi. Ya. Jadilah kondisi nanti datang ke Bali Bu, belajar berkomplementer Bu. Siap Ibu, makasih banyak Ibu. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu. Teman-teman Kupang yang belum ke Bali dia Bu Asli, nanti datang ke Kupang, ke Bali Bu ya. Iya Ibu. Iya Bu. Siap Ibu, kami ke Bali. Sudah Ibu. Terima kasih. Mari kita lihat sama-sama ya. Terima kasih teman-teman semua.